nggak ada orang layar. Kopling, komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, peduli literasi sastra dan budaya Nganjuk. Bersama berjuang dalam mimpi persatuan Indonesia, berkarya dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Kopling, macam semua sukses dan sastra. Kopling, yeah. Kopling, dari Nganjuk ladang untuk Nusantara. Komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, peduli literasi sastra dan budaya Nganjuk. Bersama berjuang dalam mimpi persatuan Indonesia, berkarya dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Kopling, macam semua sukses bersama. Kopling, yeah. Kopling, dari Nganjuk ladang untuk Nusantara. Komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, peduli literasi sastra dan budaya Nganjuk. Bersama berjuang dalam mimpi persatuan Indonesia, berkarya dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Kopling, macam semua sukses bersama. Kopling, yeah. Kopling, dari Nganjuk ladang untuk Nusantara. Komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, peduli literasi sastra dan budaya Nganjuk. Bersama berjuang dalam mimpi persatuan Indonesia, berkarya dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Kopling, macam semua sukses bersama. Kopling, yeah. Kopling, dari Nganjuk ladang untuk Nusantara. Komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, peduli literasi sastra dan budaya Nganjuk. Bersama berjuang dalam mimpi persatuan Indonesia, berkarya dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Kopling, macam semua sukses bersama. Kopling, yeah. Kopling, dari Nganjuk ladang untuk Nusantara. Komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kopling, peduli literasi sastra dan budaya Nganjuk. Bersama
Indonesia, berkarya dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Macam semua sukses dan sastra komplit, dari hancur belakang untuk Nusantara. Komunitas pegiat literasi Nganjuk Jaya. Komplit, komunitas pegiat literasi Nganjuk komplit, peduli literasi sastra dan budaya Nganjuk. Bersama berjuang dalam mimpi persatuan Indonesia, berkarya dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Komplit, macam semua sukses dan sastra komplit, dari hancur belakang untuk Nusantara. Komunitas pegiat literasi Nganjuk Jaya. Komplit, komunitas pegiat literasi Nganjuk komplit. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam, Putin. Ya, ini yang masuk sudah 32 peserta dalam gimmick kali ini ya. Teman-teman bisa pakai background yang sudah di-share di grup ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 10 menit. Oke, bagaimana jika kita mulai kegiatan kita kali ini? Seru? Sudah hadir ya? Baik, kita mulai kegiatan kita pada hari ini, teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar?
Ya, Terdengar, Bu Tin. Alhamdulillah, jelas sekali ya. Meskipun suasana hari ini hujan, tapi sudah reda, ya. Mungkin di tempat teman-teman juga sudah reda ya hujannya. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semuanya. em, Selamat jumpa di kegiatan pertama kita di ruang virtual kali ini di Sekolah Menulis Nusantara. Dan saya coba dulu sebelumnya para founder kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Mas Heru. Selamat malam Mbak Kartini. Ya, kemudian ada juga Pak Win. Selamat malam Pak Win. Masih belum. Ya, mungkin terkendala juga sinyal. Kemudian ada juga Bapak Suratno, saya sapa dulu sebagai penasehat dari Kopling. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Kartini. Oke, siap, terima kasih. Dan juga saya sapa para pengurus Kopling yang luar biasa yang nantinya akan membersamai kita semuanya dalam masa inkubasi di Sekolah Menulis Nusantara. Selamat malam semuanya para pengurus Kopling. Malam, Bu Tin. Semangat ya Semangat. Saya tadi di grup sudah menyiapkan beberapa amunisi untuk bisa terus on di kegiatan virtual kita kali ini. Baik, teman-teman semuanya, luar biasa sekali pada malam hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk bisa memandu kegiatan kita kali ini dalam kegiatan literasi di inkubasi yang pertama dalam judul yang bertajuk Fondasi Literasi dan Peran Penulis. Dimana literasi adalah salah satu keterampilan dasar yang sangat penting dalam kehidupan kita di era informasi yang begitu pesat. Kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, kita perlu membangun fondasi literasi yang kuat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dan luar biasa sekali di sini dalam Sekolah Menulis Nusantara banyak sekali peserta-peserta yang luar biasa sekali, tidak hanya dari wilayah Nganjuk, tetapi juga dari berbagai daerah. Ada juga yang berasal dari Buru. Selamat malam, saya sapa juga teman-teman SMS yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita selama masa inkubasi ini nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa. Amin. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai tadi saya ingin menampilkan terlebih dahulu beberapa saya sambil memasukkan beberapa peserta yang bergabung ya. Oke. Sebelumnya di sini adalah struktur organisasi dari Kopling yang kita ketahui. Apakah sudah tampak semuanya? Maaf. Sudah tampak teman-teman? Tidak bisa teman. Maaf, masih ada. Maaf, masih ada gangguan sedikit ya, kendala sinyal.
Mohon maaf terkendala sinyal teman-teman. Oke, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Baik, langsung saja memberikan kesempatan yang pertama kepada Pak Surat motivasi kepada kita semuanya untuk terus bersama dalam sekolah menulis Nusantara. Kepada beliau disilakan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Ya. Bisa. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita di sore hari ini dapat berkumpul di acara inkubasi literasi Sekolah Menulis Nusantara Kopling Angkatan 10 ini. Saya selaku penasihat Kopling, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, founder Kopling Mas Heru Sang Amurwa Bumi, Bu Nova, dan Sekjen Pak Winarto Sabdo, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian jajaran pengurus Kopling ada Bu Sukartini, Bu Snun, Mas Arfian, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang ketiga, peserta Sekolah Menulis Nusantara. Menurut informasi dari Mas Heru, ada 40 pelajar, ada guru, pengawas satuan pendidikan, dan tokoh masyarakat, tidak hanya di kawasan Nganjuk, juga di kawasan seluruh Nusantara. Dan juga tak ketinggalan, selamat datang dan terima kasih juga atas kehadirannya, yaitu tamu dari Institut Teknologi Surabaya, baik dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian di program ini. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Suratno, nama penanya R. Manggali. Kebetulan di Kopling ini oleh Mas Heru saya didapuk sebagai Dewan Penasihat. Alamat rumah saya berada di Jalan Citarum 3, Kauman, Nganjuk, Jawa Timur. Profesi saya sehari-hari guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah. Pengalaman saya yang pertama sebagai kepala sekolah SDN 2 Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Dari bergabung dengan Kopling, alhamdulillah saya bisa melaksanakan inovasi sekolah yang berjudul Pos Nantri, Pos Penguatan Literasi dan Numerasi. Itu merupakan kelompok baca siswa yang berada di rumah. Kelompok baca tersebut berdasarkan kedekatan rumah siswa, bukan berdasarkan kelas. Tujuannya adalah untuk mendekatkan buku bacaan kepada murid dan juga memberikan edukasi kepada wali murid bahwa literasi numerasi itu merupakan hal yang penting bagi siswa-siswa, sehingga orang tua siswa bisa mendampingi bila ada kegiatan-kegiatan, baik itu membaca, baik itu menulis maupun bercerita. Kemudian bulan Mei kemarin saya dimutasi sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Worongoto, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, di mana sekolah tersebut merupakan sekolah inklusi. Ini juga merupakan informasi bagi para peserta yang ada di sini, di mana Sekolah SD 2 Worongoto itu merupakan sekolah inklusi menerima siswa anak yang berkebutuhan khusus, di mana setiap kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus namun terbatas. Informasi apabila tetangganya ada yang
Nah, ada anak ABK bisa disekolahkan di SD 2 Wonomoto. Karena yang selama ini berlangsung, siswa ini berasal dari berbagai daerah, dari Bogor, dari Rejoso, dan lain-lainnya. Kemudian di sekolah tersebut juga melaksanakan gerakan literasi sekolah yang merupakan dari BPKP menyebar guru. Ini harapannya ke depan bisa kolaborasi dengan komunitas giat literasi. Nah, riwayat saya dalam menulis buku, baru menulis buku antologi yang berjudul Hati dalam Sanubari. Ini bersama Kopling, angkatan kalau nggak salah angkatan, lupa saya angkatan 2 atau berapa. Yang buku solo yang kemarin itu bertajuk Seperti Apa Aku Memandang Dunia, merupakan kompilasi puisi dan cerpen. Penerbitnya juga dari penerbit sendiri dari Kopling. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kopling lahir pada tanggal 14 Februari 2018. Kalau tahun ini berarti sudah mencapai usia 7 tahun. Berdirinya Kopling itu memang bermula dari sekumpulan orang-orang yang ingin bergerak, memperjuangkan kesadaran, berliterasi. Dan dalam perjalanan waktu, komunitas pegiat literasi Nganjuk ini telah menapakkan jejak yang lebih pasti, yaitu Kopling telah berubah, telah berevolusi menjadi gerakan masyarakat sipil yang mampu mengakomodir, mengorganisir publik di sektor edukasi, baca tulis, dan ekonomi kreatif di bidang literasi. Ada kata-kata yang sering saya dengar dan itu saya ingat sampai sekarang. Mungkin Mas Heru sering mengucapkan kata-kata Kopling ada di mana-mana. Ini memang betul bahwa Kopling itu ada di mana-mana. Dibuktikan yaitu anggota Kopling itu berasal dari berbagai profesi, berasal dari berbagai usia, termasuk saya. Ini mungkin di komunitas Kopling ini saya merupakan usia yang paling tua, dan juga di berbagai latar belakang ya, maupun kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Harapannya dengan harapan bisa mengembangkan dan mendukung profesinya masing-masing. Kalau guru juga mengembangkan kepada siswa-siswanya. Kalau ekonom berarti mengembangkan di bidang ekonomi kreatifnya. Kalau warga masyarakat juga dikembangkan kepada anak-anaknya di rumah sehingga bisa tercipta masyarakat sosiati, masyarakat literat, di mana kita bisa menjejakkan literat sejak dini maupun sampai akhir hayat. Anggota Kopling juga bergerak di mana-mana. Bisa sebagai narasumber, bisa sebagai tim juri di berbagai event kegiatan literasi sekolah. Baik itu lembaga pemerintah, non-pemerintah, baik yang skala nasional maupun daerah maupun nasional. Kemarin di event beberapa kegiatan LFS 3N, SD, SMP maupun SMA, alhamdulillah anggota Kopling bergerak sebagai juri di sana. Itu menunjukkan bahwa Kopling bukan kaleng-kaleng. Ini meminjam dari kata-kata Mas Heri. Kopling merupakan ajang berbagi ilmu, merupakan ajang belajar bersama. Dibuktikan Kopling berbagi ilmu tanpa pamrih, tanpa minta imbalan. Anggota tidak dipungut biaya. Kopling bisa tumbuh karena sulit dalam kebersamaan dalam berbagai ilmu. Seperti apa yang disampaikan oleh Kopling bahwa karena sejatinya mencerdaskan bangsa tidak harus menunggu kaya dan berbagi ilmu tidak harus menunggu sempurna.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, banyak kegiatan kopling yang selama 7 tahun ini bergerak bersama-sama. Salah satunya yang sampai saat ini kita lakukan di sore hari ini adalah SMN yang awalnya bernama Sekolah Menulis Nganjuk, angkatan 1 sampai 9. Dan hari ini angkatan 10 berubah nama menjadi Sekolah Menulis Nusantara. Yang mana dengan perubahan tersebut berbagai usul, berbagai permintaan ketika kopling memberikan pengumuman di berbagai media sosial, maka diberi berbagai daerah mengusulkan supaya anggota kopling sekolah menulis tidak dibatasi di wilayah Nganjuk saja. Kemudian masih banyak kegiatan menulis lainnya, antara lain ada kelas menulis eksekutif, ada membidik media, kemudian berbagai lomba skala nasional, di mana para pesertanya juga seluruh Indonesia. Ada juga kegiatan tur sejarah lokal maupun daerah. Kemudian ada juga mengikuti event-event tertentu atau pameran-pameran tertentu yang di sana menampilkan publis mengenai keberadaan kopling di Kabupaten Nganjuk. Dan juga alhamdulillah kopling juga mendirikan penerbit atau ekonomi kreatif bergerak di bidang penerbitan yang bernama Anjuk Publis. Alhamdulillah kemarin ada event di mana Kabupaten Nganjuk ada program 1 guru 1 buku. Kopling siap menampung, bahkan Mas Heru sampai kewalahan itu. Ada juga rumah baca yang bernama Oma Sastra yang ada di Dusun Cikiwaras. Saya sering berkunjung ke sana. Alhamdulillah banyak bukunya, nanti bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga, sekolah maupun yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kopling memang tidak mencari keuntungan. Seperti apa yang disampaikan kopling bahwa dalam dunia yang kian bergantung pada informasi, buta huruf bukan sekedar tidak bisa membaca huruf, melainkan juga tidak mampu memahami kehidupan. Maka dari itu gerakan ini hadir bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan untuk membangun jembatan pengetahuan bagi semua kalangan. Harapan kami, harapan kita semua, kopling mempunyai semangat kebersamaan, mempunyai semangat ketulusan dengan program inkubasi ini. Semoga menjadi ladang pengabdian bagi kita semua di bidang literasi, di mana tempat tumbuhnya tunas-tunas perubahan dari tangan-tangan yang peduli. Sebab kami yakin ketika literasi dibangun, ketika literasi ditanam, ketika literasi dipijakkan pada bumi dengan ikhlas, maka akan tumbuh menjadi pohon peradaban yang menaungi siapa saja. Bapak Ibu, saudara sekalian, akhir kata saya berharap kopling ini dapat terus maju dan berkembang. Mulai dari skala lokal, skala nasional, bahkan skala internasional. Sehingga nanti bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah kita bersama. Mohon maaf bila ada kata khilaf dan salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Suratno selaku penasehat dari Kopling luar biasa yang sudah memberikan paparan yang begitu hebat untuk Kopling. Semoga perjalanan Kopling di kedepannya menjadi lebih mantap, lebih berjaya dan bukan kaleng-kaleng lagi. Terima kasih Bapak Suratno.
Sama-sama. Baik, teman-teman semuanya, acara selanjutnya adalah sambutan founder sekaligus yang akan membuka secara resmi dimulainya rangkaian inkubasi literasi BIT 10, yaitu Ibu Nova. Kepada beliau disilakan. Halo Ibu Nova. Apakah Ibu Nova masih bergabung bersama kita? Halo Ibu Nova. Mohon maaf, mungkin suara saya kurang terdengar, teman-teman semua. Halo, Udah Ibu. terdengar aman. Oke, aman. Mungkin Ibu Nova terpental ya, tadi sudah ada. Baik, mungkin karena Bu Nova terkendala sinyal atau apa, mungkin bisa langsung kita berikan kesempatan yang luar biasa ini kepada sang founder kita, Mas Heru, untuk memberikan pemaparan materi sekaligus membuka. Karena mohon izin tadi Bu Novanya masih belum bisa bergabung bersama kita. Bagaimana Mas Heru? Sepertinya sudah aktif kembali itu Bu Nova. Monggo Bu Nova. Terima kasih. Nggih. Terima kasih. Halo, selamat malam Ibu Nova. Halo. Masih belum ada respon. Halo, selamat malam Ibu Nova. Masih terkendala sinyal mungkin Mas Heru ya, untuk Ibu Novanya. Coba kita tunggu sebentar saja, Mbak Sukartini coba telepon Bu Nova. Oh, nggih, siap. Beliau mungkin off cam. Sebentar, saya cek dulu. Oh. Sudah. Halo, selamat malam Ibu Nova. Halo, selamat malam. Oh iya, selamat malam Ibu Nova. Sudah bisa? Sudah bisa Bu Nova, alhamdulillah. Ya, mungkin ada kendala sedikit ya. Iya kayaknya. Oke. Terdengar jelas belum? Sudah, alhamdulillah sudah terdengar jelas Ibu Nova suaranya. Oke. Ya, saya mulai aja ya. Iya, baik, terima kasih. Silakan kepada Ibu Nova untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kalau tadi ada kendala sinyal karena hampir bersamaan dengan Zoom karena besok saya juga mau diklat. Diklat ya apa dari BPKP, jadi agak saling saut-sautan. Oke, saya off-kan dulu di yang Zoom yang satunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Mohon maaf, saya mungkin banyak yang tidak tahu keberadaan saya sebagai salah satu founder Kopling karena selama ini saya jarang aktif, lebih banyak di belakang layar, dan yang banyak aktif baik on maupun off air adalah Mas Heru dan Mas Win. Ada satu lagi founder yaitu Bapak Agus Heri
yang mungkin juga hampir sama dengan saya karena posisi kami yang sama-sama ASN dengan ritme kerja yang mungkin sedikit lebih dibanding teman-teman ASN yang lain. Saya bertugas sebagai auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. Jadi ya mohon maaf sebelumnya kalau selama ini saya jarang memberikan kontribusi pada kopling. Ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, karena mukadimahnya sudah banyak disampaikan oleh Bapak Suratno, luar biasa sekali kepada Bapak Suratno selaku penasihat kopling atas sambutannya tadi luar biasa. Hari ini untuk SMN batch yang 10 ya. Iya, 10. Nah, tadi saya juga dapat bocoran bahwa pesertanya luar biasa dari berbagai kalangan, termasuk dari satuan pendidikan pengawas ya. Dan pokoknya luar biasa. Kopling selalu luar biasa dalam setiap angkatan, mulai dari angkatan pertama hingga yang ke-10 ini. Peminatnya luar biasa, tidak hanya dari kalangan pendidik misalnya yang mungkin sekarang ada program 1 guru 1 buku itu terkait literasi, tapi juga banyak bahkan ibu rumah tangga luar biasa ya, terkait apa yang akan disampaikan oleh para founder yang lain, juga para pemateri pada program inkubasi literasi di Sekolah Menengah Nusantara ini. Saya harap memberikan banyak manfaat kepada para peserta dan juga dapat meningkatkan literasi yang kini bahkan digalakan oleh pemerintah menjadi salah satu program nasional ya, literasi di dunia pendidikan terutama. Itu menjadikan panjenengan semua yang hadir di sini semakin meningkat pengetahuannya, ilmu tentang literasi, dan saya harap secara pribadi bisa memberikan kontribusi bagi bumi Anjuk Ladang dalam. Saya rasa cukup pembukaan dari saya. Tetap semangat untuk menuju literasi Anjuk Ladang. Literasi. Oke. Dengan sambutan saya sekaligus membuka acara hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara program inkubasi literasi Sekolah Menulis Nusantara oleh Kopling dimulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Mas Heru, Mas Win, Mas Agus, Pak Ratno, Mbak Kartini, dan semua pengurus Kopling. Saya sampaikan banyak terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kak Nova yang sudah membuka acara Sekolah Menulis Nusantara yang luar biasa sekali pesertanya dari berbagai kalangan dan juga dari berbagai daerah. Luar biasa sekali, semangat dan mudah-mudahan Kopling semakin menjadi lebih baik di kedepannya nanti. Terima kasih Kak Nova. Sama-sama dipanggil Kak, jadi awet muda. Iya, karena kita di sini orang-orang yang penuh dengan semangat berkreasi bersama. Luar biasa sekali. Terima kasih. Baik, kita masuk pada sesi yang berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh Mas Heru yang sekaligus beliau adalah founder
dari Kopling yang sudah memiliki karya yang begitu luar biasa, yang menjadi contoh bagi kita semuanya bahwa literasi itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan saja ya, tetapi dari berbagai kalangan, dan luar biasa bisa motivasi kita semuanya. Baik, kita sapa dulu Mas Herunya. Selamat malam Mas Heru. Selamat malam Mbak Kartini. Luar Selamat biasa malam sekali. teman-teman semuanya. Iya, luar biasa sekali Mas Heru dalam materi sebagai inkubasi dalam pertemuan yang pertama ini. Mas Heru adalah fondasi literasi dan peran penulis, di mana Mas Heru akan menyampaikan sejarah komunitas sebagai penggerak literasi dan sastrawan pembaharu, kemudian juga literasi kritis dan transformatif, serta peran penulis di tengah pluralisme masyarakat. Baik, tanpa berlama-lama kita berikan waktu kepada Mas Heru untuk memberikan materinya. Mungkin akan dimulai dengan profil Mas Heru yang begitu luar biasa. Baik, disilakan untuk Mas Heru. Baik, terima kasih Mbak Sukartini. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran founder, ada Mbak Nova, ada Kang Win, ada Mas Agus Heri yang malam hari ini berhalangan, ada Dewan Penasehat Pak Suratno, juga ada tamu dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ada Bu dosen, ada adik-adik mahasiswa yang pada malam hari ini ikut bergabung di ruang virtual kita untuk memantau, untuk melakukan penelitian di bidang tematik literasi. Baik, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Heru Sang Amurwa Bumi, asli Nganjuk, yang saat ini berdomisili di Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, dan weekend di Nganjuk. Jadi saya memang mobile di 4 kota di Jawa Timur. Tadi di grup sudah di-share oleh Mbak Sukartini ya, sedikit profil saya. Baik, next Mbak Sukartini, bahwa saya ingin memberikan highlight dari apa yang sudah di-share oleh Mbak Sukartini, bahwa saya kemarin hari Jumat berhasil lolos presentasi di hadapan para petinggi himpunan sarjana kesusastraan Indonesia. Jadi ada 5 penguji yang kemarin menghadapi presentasi saya, yaitu seputar abstrak sastra wayang. Maka saya kemarin berhasil mengirimkan karya ke Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, dan alhamdulillah langsung didaftarkan di hak atas kekayaan intelektual. Itu pertama. Yang kedua, jika boleh sedikit memberikan inspirasi kepada kawan-kawan semua, bahwa saya barangkali ya, saya adalah satu-satunya sastrawan Nganjuk yang berhasil menginjakkan kaki di panggung Festival Sastra Internasional Ubud Writers and Readers Festival edisi tahun 2019. Oh ya, sebelumnya minta maaf jika mungkin visualisasi dari kamera saya agak kurang ya. Maklum, memakai laptop jadul ini. Bahkan saya pakai 2 laptop, yang satu kameranya nggak fungsi, yang satu audionya nggak fungsi.
Baik, mungkin itu sedikit perkenalan saya Mbak Sukartini. Mohon di close share-nya. Saya akan langsung masuk ke pemaparan materi kita pada malam hari ini karena sudah cukup malam. Baik. Sebentar. Sudah tampak ya, Mas Heru? Ya, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak dan kawan-kawan, tadi sudah disampaikan moderator bahwa tema kita pada malam hari ini adalah fondasi literasi, dan penasihat serta founder juga sudah banyak mengulas tentang latar belakang gerakan literasi ini. Mungkin saya hanya ingin mengulangi bahwa gerakan literasi di Nganjuk yang pada malam hari ini sudah menorehkan angka ke-10, angkatan ke-10, sebenarnya bermula dari tahun 2014. Jadi ketika itu, di tahun 2014, saya diajak seorang teman saya asal Bogor, seorang mahasiswa dari ITB yang memiliki gagasan untuk melakukan gerakan literasi internasional. Jadi ketika itu, di tahun 2014, apa yang kami lakukan itu jangkauannya sampai ke Malaysia, sampai ke Taiwan, ke Hong Kong, bahkan sampai ke Turki. Sasaran kami ketika itu tentu para diaspora dan tenaga kerja Indonesia. Selang 2 tahun kemudian di gerakan literasi internasional itulah saya bertemu dengan Mbak Nova, saya bertemu dengan Mas Agus Heri Widodo, dan saya bertemu dengan Kang Win. Nah, mereka kemudian memberikan sedikit masukan ke saya. Mas, sampean itu jauh-jauh menggerakkan kampanye literasi internasional, tetapi sampean lupa bahwa di kampung halaman kita sendiri, yaitu Kabupaten Nganjuk, keberadaan gerakan literasi masih sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. Maka pada tahun 2018 khususnya di tanggal 14 Februari tadi sudah disinggung oleh Pak Ratno bahwa kami sepakat memproklamarkan gerakan literasi tadi dalam sebuah wadah bernama Komunitas Pegiat Literasi Nganjuk. Nah, selama bergerak di grassroots literasi itulah kami mengusung 4 program utama. Salah satunya adalah inkubasi literasi yang malam hari ini kita jalani, yang malam hari ini sudah menorehkan angka pada angkatan 10. Kemudian program yang kedua adalah penerbitan buku, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ratno. Yang ketiga adalah sastra pertunjukan, dan yang keempat adalah taman bacaan masyarakat bernama Sanggar Omah Sastra, yang kebetulan hari ini menjadi tempat pengabdian dan penelitian dari adik-adik mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian selama 6 tahun kami bergerak, tadi Pak Ratno menyebut 7 tahun, sebenarnya tahun pertama itu kami nyaris belum bisa melakukan apa-apa. Di tahun pertama kami hanya melakukan konsolidasi untuk sosialisasi gerakan ini, sehingga saya menyebutnya hanya 6 tahun praktis kami aktif. Nah, ada beberapa capaian selama 6 tahun kami berkiprah. Di antaranya lebih dari 30 anggota kami sudah berhasil menembuskan tulisannya di media massa. Ada Jawa Pos, ada Koran Kompas, itu Bu Dinun tadi yang izin live. Bu Husnus Naldifah itu berhasil menembuskan cerpennya di Koran Kompas.
Kemudian teman-teman yang lain juga berhasil menembuskan tulisannya di Solo Pos, di Kedaulatan Rakyat, dan di Koran Merapi Yogyakarta. Kemudian capaian selanjutnya adalah prestasi di berbagai kompetisi literasi. Salah satu anggota kami, Mbak Dian, asal Prambon, itu berhasil menjadi juara 1 lomba cerpen tingkat ASEAN, tingkat Asia Tenggara. Sementara saya sendiri berhasil menginjakkan kaki di panggung UWRF di Ubud, Bali sana. Dan belum lama ini, sekitar bulan Februari Maret, kami dipercaya oleh Bapak Ibu guru di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk untuk menerbitkan karya mereka sebanyak 480 judul, 480 buku karya-karya Bapak Ibu pendidik di Nganjuk. Jika saya akumulasi dengan karya-karya anggota kopling lainnya, praktis selama 6 tahun ini kami berhasil menerbitkan sebanyak 530 judul buku yang diterbitkan oleh penerbit kami sendiri, yaitu penerbit buku kopling. Nah, penerbitan buku yang kami gagas dan kami dirikan ini, maka secara tidak langsung telah berhasil membuka lapangan usaha padat karya. Tadi Pak Ratna juga menyampaikan bahwa kami kewalahan, sehingga ketika program menerbitkan buku sebanyak hampir 500 judul itu, saya bersama teman-teman pengurus lain harus merekrut banyak tenaga freelance. Total ada 32 anak-anak muda Nganjuk, mulai dari editor, mulai dari desain sampul sampai ke layouter, itu berhasil kami karyakan. Dan alhamdulillah di bulan April Mei kemarin kami berhasil menyisihkan sedikit hasil dari sektor ekonomi kreatifnya gerakan kami itu menembus kurang lebih 40 juta rupiah yang kami ciptakan sebagai pemasukan anak-anak muda di Nganjuk sebagai tenaga freelance di penerbit kami. Nah, saya kira itu gambaran sedikit dari sisi melik gerakan literasi kami, karena tadi sudah dikupas banyak oleh Pak Ratno bahwa kami ini adalah gerakan sosial literasi. Kami tidak pernah memungut biaya sepeser pun dari peserta-peserta inkubasi literasi mulai angkatan 1 sampai angkatan 10 pada malam hari ini. Langsung saja, malam hari ini saya akan memaparkan bukan teknik menulis, bukan juga mulai masuk ke detail dari program inkubasi literasi, tetapi saya hanya ingin memberikan gambaran, saya hanya ingin memberikan sedikit pengertian kepada seluruh peserta dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara, karena peserta terjauh pada malam hari ini adalah Mbak Mai, seorang pendidik, seorang guru asal Pulau Buru, Maluku Utara. Selamat malam Mbak Mai. Tadi beliau izin, barangkali saya ketiduran Mas, karena di sana sudah hampir jam 11 malam begitu. Nah, sementara peserta paling barat ini adalah Mbak Isah dari Provinsi Jambi. Apa yang ingin saya sampaikan pada kawan-kawan dari ujung barat sampai timur Nusantara, bahwa literasi merupakan fondasi penting dalam berbagai sektor kehidupan. Kebetulan juga inkubasi literasi angkatan 10 ini banyak diikuti oleh Bapak Ibu pendidik, serta ada pengawas satuan pendidikan Bu Novira. Selamat malam Ibu. Saya punya penegasan kepada kawan-kawan bahwa jika Bapak Ibu gurunya, jika para pengawas pendidikan sudah menyukai literasi, sudah hobi literasi, sudah sadar literasi, maka tentu anak didiknya akan dengan mudah kita arahkan untuk mengikuti jejak menyukai literasi. Seperti pepatah, guru kuncing
berdiri, murid kencing berlari. Nah, lebih spesifik ke materi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini tentang literasi kritis dan transformatif. Literasi kritis seperti yang saya tulis di sini adalah kemampuan untuk membaca teks sekaligus memahami, menganalisis dan mempertanyakan makna di balik teks tersebut. Sementara literasi transformatif adalah kelanjutan dari literasi kritis itu sendiri. Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, barangkali ketika kita belum menggeluti literasi secara mendalam, mungkin yang ada di benak kita tentang definisi literasi adalah hanya membaca atau hanya menulis. Padahal jika kita kritis, maka hasil dari membaca dan menulis tersebut akan menjadikan pijakan untuk melakukan aksi lebih lanjut tentang situasi-situasi di sekitar kita di bidang apa saja, terutama dalam hal masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Lebih lanjut lagi, sebenarnya literasi kritis dan transformatif, mohon maaf ada tipe ini, memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang sadar, peka dan aktif terhadap masalah sosial di sekitarnya. Saya membedakan menjadi 5 karakter dari literasi yang kritis dan transformatif, yaitu saya akronimkan area: analistik, reflektif, empatik, dan emansipatoris, serta terakhir adalah aksi nyata tentunya. Analitis adalah kita tidak serta-merta menelan mentah-mentah apa yang kita terima dari sebuah informasi, tetapi kita akan menganalisis, kita akan menelaah, kita akan mempertanyakan apa motif informasi yang sampai kepada kita, tentunya dalam bentuk tulisan maupun konten-konten yang lain. Kemudian reflektif artinya kita bisa melihat kebenaran dari teks yang kita baca atau konten-konten yang kita saksikan dengan realitas sosial yang ada di tengah masyarakat. Sementara empatik dan emansipatoris adalah literasi yang berani mengangkat suara, literasi yang berani menyuarakan kelompok-kelompok yang selama ini dianggap minoritas, dianggap terdiskriminatif, ataupun kelompok-kelompok yang dianggap terpinggirkan. Sementara aksi nyata adalah setelah kita melakukan 3 hal di atas, tentu kita memiliki sebuah gagasan untuk melakukan perubahan terhadap fenomena-fenomena sosial yang kita anggap tidak sesuai tadi. Tentunya dengan berbasis kesadaran dan pemahaman kita atas literasi. Nah, ini adalah contoh penerapan literasi yang kritis dan transformatif. Misalkan ketika kita membaca isu-isu lingkungan hidup, maka kemudian kita berani melakukan aksi nyata di bidang penghijauan dan lain sebagainya, termasuk yang sedang atau yang telah kami lakukan selama 6-7 tahun terakhir ini. Ketika kami menganggap ada ketimpangan pendidikan dalam tanda kutip, maka gerakan literasi komunitas pegiat literasi Nganjuk inilah yang kami rintis dengan berbasis lintas profesi, dengan berbasis lintas strata ekonomi. Sementara contoh dari penerapan literasi kritis dan transformatif, tokoh-tokohnya diantaranya adalah Raden Mas Tirto Adi. Barangkali Bapak Ibu, Mas Mbak dan adik-adik sekalian pernah
membaca novel Bumi Manusia atau pernah melihat film layar lebar Bumi Manusia yang diadaptasi dari novelnya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia tadi. Sebenarnya premis dari Bumi Manusia adalah perjuangan kritis dan transformatif dari Raden Mas Tirto Adi di bidang jurnalistik. Nanti silahkan dibaca, silahkan dicari novel Bumi Manusia itu apa. Yang jelas sosok Pramudia Anantatur atau Om Pram benar-benar bisa mentransformasikan kritik-kritik sosial yang dia lihat sehingga benar-benar menjadi sebuah karya tulis yang hidup, yang mengena dan tidak pernah lekang oleh zaman. Konon Bumi Manusia ini bahkan telah dialih bahasakan lebih dari 32 bahasa di dunia. Lalu tokoh-tokoh literasi kritis dan transformatif di bidang pendidikan tentu adalah Mbah Yai Ahmad Dahlan, pendiri PP Muhammadiyah. Itu pernah memberikan sebuah statement yang saya adaptasi tadi disampaikan Pak Ratno, bahwa untuk mengenyam pendidikan itu tidak perlu menunggu kaya, dan untuk berbagi ilmu itu tidak harus menunggu sempurna. Terbukti seiring perkembangan zaman, transformasi yang dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan itu saat ini bisa kita lihat dengan keberhasilan di sektor pendidikan, di sektor kesehatan dan sebagainya di bawah naungan PP Muhammadiyah. Satu lagi yang tidak boleh kita kesampingkan adalah sosok, maaf ini ya, Wiji Tukul. Meskipun penulis ini adalah beraliran kiri, tetapi kita tahu bahwa apa yang diangkat oleh Wiji Tukul adalah bentuk dari literasi kritis dan transformatif dalam tanda kutip. Nah, terakhir ini tidak panjang lebar karena sebenarnya jadwal kita sampai jam 21 ya Mbak Sukatini. Peran penulis di tengah masyarakat itu ada 4 menurut saya. Pertama adalah penjaga ingatan kolektif. Teman-teman yang berasal dari Mojokerto atau yang berasal dari Ngronggot Nganjuk, yang berasal dari Loceret Nganjuk, atau berasal dari Lengkong dan Ngluyu, mungkin bisa melambaikan tangan melalui icon dada di kolom komentar ya, bahwa sebenarnya catatan-catatan dari masa lalu kita itu sempat terkubur oleh zaman sebelum akhirnya kelak di kemudian hari ditemukan catatan-catatan yang menjadi penjaga ingatan kolektif bangsa kita. Kita tahu di Ngronggot itu pernah ditemukan sebuah batu tulis bernama Prasasti Kinawe. Kemudian di Loceret, tepatnya di Desa Candirejo, itu pernah ditemukan catatan di atas batu andesit bernama Prasasti Anjuk Ladang. Dan seterusnya, di Lengkong ada Prasasti Mataji, kemudian di Ngluyu itu ada Prasasti Gurit. Nah, beberapa catatan-catatan itu kemudian sempat dialihwahanakan menjadi karya-karya sastra baru. Maka apa yang sudah dilakukan oleh para penulis yang mengalihwahanakan tersebut tentu memiliki peranan penting sebagai penjaga ingatan kolektif masyarakat. Dari penulis-penulis semacam dan yang Acarya Nadindra yang menghasilkan kitab Negara Kertagama atau Desa Warnana, kita bisa tahu bagaimana kondisi bangsa kita di abad ke-13 sampai ke-15. Sekali lagi, Negara Kertagama dan
Desa Warnana, termasuk saudaranya itu para Raton, merupakan salah satu media penjaga ingatan kolektif masyarakat. Kemudian yang kedua, peran penulis di tengah masyarakat yang plural tentunya adalah penggerak kesadaran kritis. Tadi saya sudah mencontohkan Pramudia Anantatur dengan Bumi Manusianya. Kemudian juga ada Wiji Tukul yang sampai sekarang tidak pernah kita ketahui di mana rimbanya. Apalagi penulis-penulis kontroversi yang lain yang tidak perlu saya sebutkan, yang sebenarnya mereka adalah menjadi pemantik dari para pembaca, menjadi pemantik dari masyarakat untuk bisa berpikir secara kritis, namun tentu dalam koridor yang positif. Yang ketiga adalah pelopor dari modernitas atau modernisasi seni budaya. Tahun lalu kami inkubasi literasi ini pernah membuka sebuah kelas bimbingan tentang alih wahana seni budaya dari sastra klasik, dari sastra lisan, dari sastra yang tertuang di manuskrip kuno menjadi karya sastra modern, menjadi karya sastra yang relevan dengan zaman. Jadi seni-seni budaya yang tradisional di berbagai wilayah Nusantara itu pernah kami gerakkan, pernah kami alih wahanakan menjadi karya sastra modern berbentuk cerpen dan novel. Nah, salah satu yang saat ini menunggu terbit itu novelnya Mbak Aisyah asal Jambi. Itu adalah hasil dari inkubasi literasi kami yang sampai hari ini masih menunggu proses keluarnya ISBN ya Mbak Aisyah, mohon bersabar. Kemudian ada juga beberapa karya penulis lain yang saat ini masih menunggu ISBN-nya keluar. Oh iya, tadi lupa saya sapa, ada beberapa pendidik yang malam hari ini ikut, yang sebelumnya adalah menjadi bagian dari penulis-penulis yang kami terbitkan sebanyak 480 judul itu. Ada Pak Yudi Sugeng Dalu. Pak Yudi, selamat malam. Pak Yudi ini juga sehari-hari menjadi kepala sekolah dasar di daerah Tanjung Alam kalau nggak salah Pak Yudi ya. Kemudian terakhir, peran penulis di tengah masyarakat adalah sebagai edukator non formal. Tadi Pak Ratno sudah mengupas panjang lebar bahwa keberadaan gerakan kami ternyata telah melesat sedemikian jauh. Jadi Kopling, komunitas pegiat literasi Nganjuk, dengan 4 program unggulannya, yaitu penerbit buku, kemudian inkubasi literasi, kemudian sastra pertunjukan, dan Taman Baca Masyarakat Sanggar Umat Sastra, itu benar-benar telah menjelma menjadi sebuah wadah pendidikan non-formal di Kabupaten Nganjuk khususnya. Dalam beberapa kesempatan kami memang sering diundang oleh berbagai instansi pendidikan, baik milik pemerintah maupun milik swasta di Kabupaten Nganjuk dan di kabupaten sekitar Nganjuk seperti Jombang, Bojonegoro, dan Sidoarjo untuk memberikan pelatihan-pelatihan literasi, khususnya pelatihan menulis dan pelatihan numerasi literasi. Mungkin ini sedikit yang bisa saya paparkan. Sengaja saya persingkat karena waktunya sudah cukup malam, sehingga saya harus memprepare agar durasinya cukup nanti ya Mbak Sukartini. Maka saya ucapkan terima kasih kepada 40 peserta inkubasi literasi angkatan ke-10. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih disampaikan kepada Mas Heru yang sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semuanya berkaitan dengan fondasi dalam berliterasi. Nah, pada kesempatan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk semuanya peserta memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Silakan bisa raise hand dengan memencet kolom yang ada di Zoom virtual ini. Dan izin mengingatkan juga jangan lupa untuk mengisi link daftar hadirnya. Baik, kesempatan pertama untuk bertanya silakan ya kepada Kak Vina. Silakan. Sama Kisi. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Selamat malam Kak Vin. Iya. Jadi saya ingin bertanya mengenai berpikir kritis. Mungkin dari Bapak atau Ibu sendiri ada atau tidak tips bagaimana kita mengembangkan pemikiran kritis terutama dalam menentukan apa yang akan kita tulis selanjutnya. Mungkin seperti itu. Karena pada kasus yang sering kita alami, kadang kita itu punya banyak hal yang ingin ditulis tapi kita nggak tahu kayak apa yang kita harus mulai dari mana atau inti yang mau kita tulis di karya tulis kita tuh seperti apa. Bantu pada Terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Sebelumnya kami tanyakan dulu kepada Mas Heru selaku pemateri, apakah dalam satu pertanyaan langsung dijawab ataukah bisa dengan dua peserta dua pertanyaan? Bagaimana Mas Heru? Karena ini sudah Mungkin langsung saya jawab saja ya. langsung dijawab Mas Heru, nggih? Ya. Baik, Tadi pertanyaannya apa? Saya kurang dengar. Iya. Terima kasih. Kak Vin, mungkin bisa ulang kembali Ya. pertanyaannya. Diulang kembali, Mbak Vin, singkat saja. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya bagaimana kita melatih pola pikir kritis supaya ketika kita menulis itu nggak bingung. Intinya kita mau nulis apa, mengembangnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Oh baik, jadi bagaimana tips agar ketika kita menulis kita bisa berpikir kritis, barangkali seperti itu ya kalau saya sederhanakan pertanyaannya. Maka ketika kita melakukan itu, maka posisikanlah kita sebagai penulis yang berada di seberang dari apa yang ingin kita angkat. Ada sebuah pepatah begini, Mbak Vin. Konon sejarah itu selalu ditulis oleh para pemenang. Nah, sekarang saya balik, bagaimana seandainya sejarah itu ditulis oleh pihak yang kalah? Apakah ini ada? Ada. Saya contohkan begini, ini sedikit flashback ke sejarah ya, karena saya hobi sejarah. Konon pasukan Mongol di abad ke-13 itu pernah melakukan penyerangan ke Jawa, khususnya atau tepatnya ke Singasari. Namun ternyata pasukan Mongol, pasukannya Kubilai Khan dengan mengirimkan Panglima Ikemese itu ternyata kalah. Jadi pasukan Tiongkok kuno itu pernah dibantai habis-habisan di tanah Jawa. Dan itu sebenarnya tidak pernah kita tulis, tidak pernah ditulis oleh sejarah bangsa Indonesia sebelum akhirnya ditemukan sebuah catatan kuno dari bangsa Tiongkok sendiri yang mereka menulis pada abad sekian pasukan Mongol itu pernah mengirimkan bala tentara ribuan ke tanah Jawa dan mereka kalah. Nah, ini menjadi semacam bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan atau anggapan bahwa sejarah selalu ditulis oleh pihak yang kalah, atau memang kalau pengen berani jadilah penulis yang memosisikan diri berada di seberang dari sebuah kebijakan.
ini beresiko. Saya pernah menulis sebuah opini di media massa di tahun 2022 kalau nggak salah, ketika Undang-Undang Omnibus Law itu diketok oleh DPR. Saya membuat tulisan opini yang sangat menentang atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ketika itu. Dampaknya saya diburu dalam tanda kutip, dicari. Maka ketika kita harus menulis kritis, itu memang ada konsekuensi yang harus kita tanggung, ada konsekuensi yang memang harus siap kita terima. Mungkin itu, Mbak Vin. Baik, terima kasih Mas Heru atas penjelasannya. Kak Vin, bagaimana? Ya baik, dari jawabannya sudah dapat dimengerti dan jawabnya. Oke, siap, terima kasih. Tetap semangat ya Kak Vin untuk selalu menulis. Oke, siap. Baik, Mbak Vin kerasan ya? Tunjuk. Bagaimana? Mbak Vin kerasan ini. Mbak Devina kerasan sama teman-teman di Nganjuk. Ya Pak, ini kami dengan teman-teman yang ada di Oh iya. Ini ada di mahasiswa ITS yang tadi disebut-sebut saat ini ya. Oke, luar biasa sekali. Selamat malam semuanya. Iya, semangat ya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih. Tadi saya lihat ada yang resen juga Mas Heru, ada Bu Siti Halimah. Mungkin disilakan untuk penanya selanjutnya. Selamat malam Bu. Maaf ya Bu, saya mau bertanya, itu literasi itu apa ya? Langsung saya jawab. Oke, siap, Mas Heru. Jadi literasi itu kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, kemudian kalau lebih maju lagi kemampuan seseorang untuk membaca, menulis dan memahami atas tulisan tersebut. Kalau dilanjutkan lebih maju lagi, kemampuan untuk membaca, menulis, memahami dan melakukan analisis terhadap sebuah tulisan atau sebuah peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Gitu Mbak Siti ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Bagaimana Bu Siti, mungkin ada yang ditanyakan lagi atau kita beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Mumpung ada pemateri kita yang luar biasa. Disilakan, monggo bisa raise hand ya untuk bertanya. Baik Mas Heru, mungkin sambil menunggu penanya yang lain. Tadi saya sangat tertarik Mas Heru dengan menulis opini. Nah, sejauh mana peran penulis dalam membentuk opini publik dalam mempengaruhi perubahan sosial di komunitas mereka? Sambil menunggu peserta yang lain Mas Heru, mungkin bisa disampaikan. Jadi opini sebenarnya kan salah satu bidang dari esai ya. Ini saja kalau diperjelas, opini adalah pendapat pribadi. Sekali lagi, opini adalah pendapat pribadi, bukan pendapat yang bisa atau pendapat yang harus dipercaya atau harus diterima oleh semua pembaca, bukan. Jadi tulisan opini adalah tulisan yang mempresentasikan pendapat pribadi penulisnya. Tentu saja harus disertai dengan analisis ilmiah, disertai dengan bukti-bukti data yang kuat, dan terakhir tulisan opini wajib memberikan solusi dari apa yang kita opinikan. Jadi seorang esais tulisan opini, dia tidak boleh asal jeplak, dia tidak boleh asal mengkritik tanpa memberikan solusi di simpulan opininya. Maka ketika kita memberikan tips-tips atau memberikan pendapat yang tadi disampaikan Mbak Sukartini, ya harus sesuatu yang logik dan memang didukung dengan data-data yang kuat. Mungkin itu Mbak Sukartini.
Luar biasa sekali ya, ini memacu semangat kita semuanya untuk terus berliterasi. Kalaupun masih belum tahu apa yang saya masuk ke komunitas literasi itu mau ngapain aja ya, mau apa aja ya, terus saya kan nggak bisa tulis, padahal semua orang itu bisa menulis, hanya mungkin mereka masih bingung bagaimana cara memulainya. Mungkin dengan bergabung di komunitas kita ya Mas Heru ya, kita akan bersama-sama untuk bisa menjadi penulis-penulis yang hebat, luar biasa, tapi sekaligus bijak. Mungkin itu Mas Heru. Iya. Masih ada waktu 5 menit dalam sesi tanya jawab. Silakan untuk bisa resen kepada peserta yang lain mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan. Sambil menunggu ya Mas Heru, mungkin ada juga yang bertanya bahwa bagaimana penulis dapat berkontribusi dalam menciptakan dialog yang konstruktif di antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang beragam, seperti peserta kita dalam sekolah menulis Nusantara yang beragam sekali ini Mas Heru. Ya, ini sebenarnya masuk dalam sesi inkubasi literasi di pekan-pekan selanjutnya Mbak Kartini, di mana seorang penulis bisa menciptakan dialog yang interaktif, baik itu di realita kehidupan sehari-hari maupun ke dalam karya tulis kita. Kita simpan saja dulu untuk minggu-minggu selanjutnya. Iya, semakin menambah penasaran ya Mas Heru. Tentunya nanti di materi-materi selanjutnya akan lebih menarik dan lebih menantang. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Suratno kepada beliau, disilakan. Ini saya akan flashback ke belakang mungkin di bimbingan-bimbingan yang lalu Mas Heru ini. Hubungannya dengan opini. Kemungkinan kita seperti apa yang dipikirkan oleh adik mahasiswa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang berada di luar jalur atau kritikan pada penguasa, itu mungkin kalau memang opini itu yang jelas kan langsung dapat dibaca, dapat diterka, dapat langsung dibaca oleh masyarakat luas. Namun mungkin Mas Heru pernah mengatakan bahwa ketika opini seseorang penulis itu takut dalam tanda kutip untuk menyampaikan pendapatnya lewat opini, mungkin bisa disampaikan lewat karya sastra yang lain, baik itu puisi, cerpen atau yang lain, seolah-olah itu kamuflase atau tertutup, sehingga masyarakat mungkin tidak bisa menangkap dengan jelas. Artinya ketika kita memberikan kritikan bisa lewat puisi maupun cerpen, itu merupakan wadah yang lebih aman kalau nggak salah begitu Mas Heru. Iya betul Pak Ratno, saya pernah menyampaikan ini di materi-materi terdahulu ya. Kalau boleh memberikan contoh, barangkali Bapak Ibu, Mas Mbak dan adik-adik sekalian pernah mendengar sebuah sastra klasik, sastra kuno berjudul Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Itu merupakan sebuah kritik pedas, itu merupakan sebuah kritik tajam kepada para pejabat tinggi Majapahit di masa-masa akhir keruntuhannya. Sebab ketika itu sudah terjadi pergeseran etika, sudah terjadi pergeseran perilaku yang besar-besaran di lingkup istana Majapahit, karena seorang Empu Tantular tidak berani ya dalam tanda kutip mengkritik secara langsung. Dia melahirkan sebuah karya sastra dalam bentuk prosa berjudul Kitab Sutasoma. Bukan dalam bentuk prosa, tapi dalam bentuk kakawin Sutasoma. Saya juga pernah mengkritik, maaf ini nanti jangan dibocorkan ya, saya pernah mengkritik Pak Jokowi ketika Undang-Undang Omnibus Law itu disahkan. Saya menulis sebuah cerpen yang terbit di sebuah koran, kalau nggak lupa cerpen itu berjudul Terbakarnya Perkebunan Tebu di Desa Kami. Itu adalah bentuk kekecewaan saya ya sebagai pekerja di sektor non formal atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ketika itu. Tetapi karena saya habis
dicari ketika menulis opini tentang itu, maka saya mencoba beralih bukan lagi menulis opini, tapi menulis sebuah cerpen yang sebenarnya esensinya adalah tetap mengkritik keras atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi lebih ke bentuk sanepan kata orang Jawa Pak Rarno ya, sanepan atau kiasan, atau sebenarnya kritik yang kita sembunyikan di balik karya tulis kita. Mungkin begitu Pak Rarno. Ya, siap. Terima kasih Mas Heru. Ya, luar biasa sekali. Masih kita beri satu kesempatan Mas Heru ya. Ini untuk Kak Widya Wisata. Ini adalah sahabat saya yang juga luar biasa sekali. Beliau di literasi. Beliau adalah kepala sekolah di wilayah sebelah timur, di wilayah Prambon. Monggo disilakan Ibu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sukartini. Malam. Salam kenal Mas Heru, salam kenal Pak Ratno, dan salam kenal buat teman-teman semuanya. Tadi terlalu ditinggikan saya. Sebetulnya saya ini insecure Bu Sukartini mendengar pembahasan dari Pak Heru dan Pak Ratno tadi. Mas Heru mau tanya sedikit. Sebagai gambaran saya untuk mengikuti kegiatan ini, dalam program SMN ini nanti ke depannya, jenis tulisan yang akan diangkat dalam kegiatan ini itu apa ya Mas ya? Karena saya basicnya menulis itu non-fiksi, jadi saya sudah ketakutan sendiri kalau misalkan nanti nyemplungnya itu disuruh nulis fiksi, sedangkan masih dalam tahap belajar. Untuk kegiatan atau program dari SMN ini nanti mungkin bisa dikasih bocoran dalam penulisannya nanti, jenis tulisannya apa, terus teknisnya bagaimana supaya untuk gambaran kami dalam mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Bu Sukartini, terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, baik, saya jawab langsung Bu Widya, dan ini barangkali bisa juga disimak oleh semua peserta bahwa inkubasi literasi ini akan berlangsung selama 6 pekan, selama 6 minggu dengan 12 sesi utama. Nah, pada setiap sesi nanti kita akan selalu diawali dengan pemaparan materi. Kalau malam hari ini kan sebenarnya bukan materi, hanya sebuah gambaran dasar bahwa literasi itu apa, atau gerakan literasi yang kita gagas di Nganjuk khususnya itu apa. Nah, untuk pekan-pekan selanjutnya Bu Widya dan Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, maka kita nanti akan dikarantina untuk diberikan materi segala jenis genre, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Untuk fiksi, saya akan memberikan 3 jenis tulisan, yaitu puisi, cerpen, dan novel. Kemudian untuk non-fiksi nanti adalah esai. Bu Widya jangan takut, kita ini bukan sekolah resmi kok, kita ini bukan sedang kuliah, kita bukan lembaga pendidikan format. Jadi di sini kita menjadikan belajar literasi itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak membebani hidup kita. Saya tahu Bapak Ibu sekalian ini beban tanggung jawab sehari-harinya sudah sangat berat. Dosa sekali kalau saya harus menambah beban tanggung jawab teman-teman semua. Saya tegaskan, proses belajar di sini ini santai tapi dapat gitu. Kita nggak perlu merasa terbebani. Kalau memang tidak mampu, nggak apa-apa, ngomong saja ke para pembimbing, ke para admin. Dan pertanyaan yang tadi disampaikan Bu Widya, maaf, ini sebenarnya hampir selalu dipertanyakan oleh peserta-peserta di angkatan 1 sampai 9. Pak, Mas, saya ini nggak bisa nulis cerpen, atau Pak Mas, saya ini nggak bisa nulis
opini atau saya ini nggak bisa nulis artikel. Tapi ya memang justru karena tidak bisa itulah kita mengikuti inkubasi literasi. Kalau sudah pinter ngapain harus ikut lagi? Oh ya, tadi saya sempat menyebut nama Mbak Mei ya, yang dari Pulau Buru itu. Beliau itu selain seorang guru, beliau itu juga novelis yang karyanya sudah lebih dari 10 judul kalau nggak salah, karya novelnya, karya puisinya. Tetapi entah mengapa beliau tetap ikut inkubasi literasi di Sekolah Menulis Nusantara ini. Kata beliau, pengakuan beliau bahwa satu yang belum bisa beliau lakukan yaitu menembuskan tulisan di media massa. Beliau pengen bisa menembuskan cerpen-cerpen karyanya di koran-koran semacam Jawa Pos, semacam Solo Pos dan Kompas. Makanya beliau ikut bimbingan ini. Dan sekali lagi nggak usah menjadi beban Bu Widya. Program kita ini santai kok, nggak ada ujian kayak apa ya, kayak tulis skripsi. Ada sih sebenarnya ujiannya ada, tapi ujiannya sangat-sangat fleksibel. Kalau tidak mampu itu tinggal ngomong saja, Pak, Bu, Mas, Mbak, saya tidak mampu. Dengan ngomong izin seperti itu kami luluskan. Jadi angkatan-angkatan sebelumnya itu tinggal mengaku saja saya tidak mampu, ya wes lulus gitu. Mungkin itu Bu Widya ya. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama. Baik, bagaimana Bu Widya? Ya, sampun cekap Bu Kartini. Mohon dukungannya Bu Kartini, bantuannya juga. Baik, siap Bu Widya, siap kita saling mendukung, saling belajar bersama. Saya juga masih banyak, harus belajar banyak ini dari semuanya, dari para founder, para pembimbing di SMN ini ya, luar biasa sekali. Baik, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21:30 bahkan lebih ya dari waktu yang kita tentukan. Tapi tidak apa-apa, hari ini adalah hari yang luar biasa dalam sesi pembukaan. Tentunya semangat dari teman-teman semuanya ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita semuanya, khususnya di Sekolah Menulis Nusantara yang luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Izinkan ya dalam kegiatan yang terakhir ini di sesi Zoom terakhir ini, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, para founder, penasehat, kemudian para pengurus serta peserta dan narasumber kita yang luar biasa sekali, yang sudah yang sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semuanya, serta para peserta yang berpartisipasi dalam diskusi kita hari ini mengenai fondasi literasi dan peran penulis. Kita telah mendalami bagaimana fondasi literasi yang kuat dapat menjadi penggerak bagi komunitas, serta bagaimana penulis berperan sebagai sastrawan pembaharu yang mampu menginspirasi dan mendorong perubahan. Literasi kritis dan transformatif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan zaman seperti saat ini, di mana kita dituntut untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikannya dengan baik. Nah, teman-teman semuanya yang sudah hadir, semoga diskusi hari ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya untuk terus mengembangkan literasi dan menghargai karya-karya penulis. Mari kita terus berkomitmen untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas kita melalui literasi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Izinkan saya, Kartini selaku moderator menutup acara dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, silakan mungkin kita bisa foto mama ya, sebagai dokumentasi kita bersama. Sebentar. Ya, luar biasa sekali. Mas Heru, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin terakhir bagaimana nanti
aturan-aturan yang harus dijalankan kita bersama di inkubasi literasi nanti akan di-share di grup WA ya. Khusus untuk adik-adik mahasiswa ITS yang sedang melakukan penelitian, jika memang ingin ikut mencoba-coba tugas-tugas menulis atau belajar menulis lah, monggo ya. Tapi kan saya kembalikan lagi bahwa tujuan adik-adik mahasiswa di sini kan melakukan pengabdian dan penelitian di tematik literasi. Jadi saya tidak mewajibkan. Tapi kalau mau test grade, mau uji nyali bagaimana menulis baik itu fiksi maupun non fiksi yang baik dan benar, saya persilahkan juga. Apalagi kemarin ibu dosen pembimbingnya kan mengatakan bahwa ini bisa menjadi sinergitas untuk nyicil tugas. Nah, saya nggak tahu nyicil tugas yang dimaksud ibu dosen itu seperti apa. Begitu ya adik-adik, Devina, kemudian ada Aji, ada Kineta dan kawan-kawan. Salam untuk adik-adik mahasiswa ITS. Mungkin itu Mbak Sukartini, nanti lebih jelasnya kita sampaikan di grup SMN. Oke, baik, terima kasih Mas Heru dan semuanya teman-teman yang tergabung dalam peserta sekolah menulis Nusantara. Tetap pantau di grup WA segala informasi baik materi ataupun presensi ya, jangan lupa. Kadang banyak juga yang lupa untuk mengisi presensi. Baik, terima kasih luar biasa. Salam jumpa kembali dalam sesi berikutnya untuk teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat, selalu ceria dan bisa berkolaborasi bersama dalam kegiatan literasi di Sekolah Menulis Nusantara. Baik, dari kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada peserta untuk bisa live dari ruang Zoom kali ini. Iki loh, aku sampai rong sempat